Nova Arianto turun gunung kembali menjadi pelatih timnas Indonesia U17 di laga uji coba melawan timnas Cina U17. Safari John Hartman terus berlanjut di Eropa untuk memantau para pemainnya menjelang tampil di ajang FIFA Series mendatang. 8 pemain keturunan kini disebut siap angkat derajat timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 ini. Prosesi tes medis Mauro Zylstra kini siap digelar menjelang sang striker bergabung ke Persija Jakarta di bursa transfer musim dingin ini. Daftar pemain timnas Indonesia U17 kini tengah ramai dibahas menjelang melawan timnas Cina U17 di laga uji coba. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Pelatih timnas Indonesia U17 di laga uji coba kontra timnas Cina kini akhirnya terjawab, di mana Nova Arianto kini dikabarkan ditunjuk langsung untuk memimpin skuad Garuda Muda. Ya, timnas Indonesia U17 dijadwalkan akan menjalani 2 laga uji coba internasional melawan timnas Cina dalam waktu dekat, di mana agenda ini menarik perhatian karena kursi kepelatihan kepala timnas Indonesia U17 saat ini masih kosong. Situasi tersebut terjadi setelah Nova Arianto mendapat kesempatan promosi untuk menangani timnas Indonesia U20, di mana ia naik level setelah membawa skuad Garuda Muda lolos ke Piala Dunia U17. Sebuah capaian bersejarah bagi sepak bola nasional. Meskipun belum menunjuk pelatih kepala definitif, namun PSSI tetap melanjutkan agenda uji coba internasional, di mana timnas Indonesia U17 dijadwalkan menghadapi Cina sebanyak 2 kali sebagai bagian dari persiapan jangka menengah. Keputusan ini memunculkan tanda tanya soal sosok yang akan memimpin tim di pinggir lapangan. PSSI pun akhirnya memberikan kejelasan terkait figur pelatih dalam agenda tersebut. Ketua Badan Tim Nasional yaitu Sumarji memastikan bahwa Nova Arianto akan bertugas memimpin timnas Indonesia U17 di laga uji coba. Penunjukan ini bersifat sementara dan fokus pada agenda pertandingan ini. Yang memimpin timnas Indonesia U17 adalah Coach Nova, kata Sumarji. Ya, Nova Arianto tidak bekerja sendirian, di mana ia akan mendapat dukungan dari Kurniawan Dwi Yulianto sebagai bagian dari tim kepelatihan. Selama agenda uji coba berlangsung, dia akan didampingi oleh Coach Kurniawan. Jelas Sumarji. Ya, timnas Indonesia U17 dijadwalkan akan menghadapi Cina pada minggu mendatang, di mana kedua laga uji coba ini akan digelar di Stadion Indomilk Arena Tangerang. Uji coba ini menjadi tahap awal pengukuran kesiapan Garuda Muda menuju Piala Asia U17 di tahun ini, di mana timnas Indonesia U17 sudah memastikan tiket otomatis ke ajang tersebut setelah menembus perempat final di edisi sebelumnya. Piala Asia U17 ini akan berlangsung di Arab Saudi pada 30 April hingga 17 Mei ini, di mana turnamen ini akan diikuti 16 negara, termasuk Indonesia, dan menjadi panggung penting bagi generasi muda merah putih. Namun yang paling menarik saat ini adalah siapakah nama-nama pemain yang akan Coach Nova panggil di laga uji coba ini? Ya, tentu ini menarik kita ulas. Ya, Nova Arianto memang dikenal gemar memanggil pemain diaspora jika memenuhi kriteria. Hal itu mengingat di kualifikasi Piala Dunia U17 sebelumnya, di mana ia melibatkan nama-nama seperti Matthew Baker dan Lucas Lee. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan akan ada pencarian bakat serupa untuk angkatan kelahiran 2009 ini. Generasi baru ini kemungkinan besar adalah para pemain yang saat ini tergabung di proyek Garuda United, di mana mereka telah dipersiapkan melalui seleksi ketat di tingkat daerah dan pusat untuk menggantikan angkatan Matthew Baker dan kolega yang kini naik ke level U20. Mayoritas skuad Garuda Muda ini diprediksi berasal dari pemain yang menonjol di EPA U16 dan U18 tahun 2025-2026 dari klub-klub langganan pemasok pemain tim nasional seperti Persija Jakarta, Bali United, Borneo FC, Dewa United, dan lainnya. Sosok John Hartman kini melanjutkan aktivitasnya yang bersafari untuk memantau para pemain skuad Garuda. Yah, baru ini, juru taktik asal Inggris itu terlihat datang ke Eropa guna menengok sejumlah punggawa skuad Garuda yang berkarir di sana. Dalam unggahan story di akun Instagramnya, ia tampak mampir ke Borussia Mönchengladbach, klub yang dibela Kevin Dix. Sang pemain sebenarnya sedang menepi dari pertandingan lantaran ia dibekap masalah cedera. Alhasil, Kevin Dix juga tidak ikut membantu timnya kala ditahan imbang oleh sang lawan. Kendati demikian, John Hartman tetap mengunjungi klubnya. Dari foto yang dibagikan di akun Instagram resminya, sang pelatih tampak hanya memantau sesi latihan Borussia Mönchengladbach. Lalu kemudian, ia lanjut singgah di Belanda untuk memantau klub Go Ahead Eagles, di mana di sana ada Dean James yang jadi salah satu opsi utama
Untuk sisi kiri pertahanannya, pemain timnas Indonesia itu bahkan menjadi starter di saat Go Ahead Eagles menantang FC Volendam di laga lanjutan Eredivisie, di mana FC Volendam sendiri sebenarnya juga punya stok pemain timnas Indonesia, yaitu Mauro Zylstra. Namun sayangnya, sang pemain ketika itu tidak ikut diturunkan melawan klub rekan senegaranya. Sebelum safari ke Eropa, John Hartman telah lebih dulu belusukan ke klub-klub Super League, di mana ia sempat datang memantau pertandingan Persija Jakarta kontra Madura United, kemudian menonton laga Persita Tangerang kontra Bayangkara FC di Indomilk Arena. Adapun safari yang dilakukan John Hartman tidak terlepas dari upayanya untuk melakukan scouting, menjelang menatap tugas-tugas pertamanya bersama timnas Indonesia, di mana John Hartman akan butuh banyak amunisi, sebab pasukan tim merah putih diagendakan berpartisipasi di FIFA Series pada Maret mendatang. Selanjutnya, di bulan Juli hingga 19 Agustus, timnas Indonesia akan mencoba peruntungan mengejar trofi perdana di ajang yang dulunya dikenal dengan sebutan Piala AFF. Saya pikir kami butuh skuad yang besar musim ini. Jadi, penting untuk melihat semua pemain yang tampil di domestik. Saya berharap bisa menyaksikan beberapa laga lagi sebelum pergi ke Eropa, papar John Hartman di saat belusukan di liga lokal beberapa waktu yang lalu. Ambisi timnas Indonesia untuk akhirnya mengangkat trofi di ajang Piala AFF kini tidak lagi sebatas wacana, di mana menjelang Piala AFF edisi tahun ini, pergerakan senyap justru terjadi di bursa transfer, di mana satu persatu pemain keturunan yang sebelumnya merumput di Eropa memilih pulang dan bergabung ke klub Liga Indonesia. Keputusan tersebut bukan tanpa alasan, di mana di baliknya ada misi besar, yakni memastikan skuad Garuda bisa tampil dengan kekuatan penuh di saat turnamen paling bergengsi di Asia Tenggara ini digelar. Nama terbaru yang menjadi sorotan adalah sosok Mauro Zylstra, penyerang FC Volendam itu dikabarkan segera merapat ke Persija Jakarta dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun dan kini tinggal menunggu tes medis. Jika rampung, maka Mauro Zylstra akan menjadi pemain ke-8 yang memilih hijrah dari Eropa ke kompetisi domestik. Ya, sebelumnya, sejumlah pemain keturunan lebih dulu mengambil langkah serupa, di mana Jordi, Ahmad dan Shane Patinama memperkuat Persija, Tom Heck, Eliano serta Dion Marks membela Persib Bandung, Jens Revin merapat ke Bali United, sementara Rafael Struijk bergabung ke Dewa United. Secara karir, meninggalkan atmosfer sepak bola Eropa memang terlihat seperti penurunan level. Namun dari sudut pandang tim nasional, langkah ini justru dinilai strategis. Ya, Piala AFF ini memang bukan bagian dari kalender resmi FIFA. Itu artinya, klub luar negeri berhak menahan pemain mereka dan tidak wajib melepas pemainnya ke tim nasional. Situasi ini kerap membuat Indonesia kesulitan untuk mengumpulkan skuad terbaik di edisi-edisi sebelumnya. Kini, dengan mayoritas para pemain berada di dalam negeri, maka proses pemanggilan jauh lebih mudah, di mana sosok John Hartman punya kendali penuh untuk menggelar pemusatan latihan lebih lama, menyusun taktik matang, serta membangun chemistry antar pemain tanpa terganggu jadwal klub di luar negeri. Keuntungan ini menjadi modal penting. Terlebih, sebagian besar pemain keturunan tersebut datang dengan pengalaman kompetisi Eropa yang lebih ketat secara fisik dan juga taktik. Kombinasi kualitas teknis dan kedekatan jarak dengan tim nasional diyakini bisa meningkatkan daya saing skuad Garuda secara signifikan. Rekam jejak Indonesia di AFF Cup selama ini memang menyisakan luka, di mana 6 kali lolos ke final, 6 kali pula gagal juara. Status spesialis runner-up seakan melekat kuat. Namun situasi menuju tahun ini terasa berbeda, di mana kedalaman skuad lebih merata, opsi pemain melimpah, dan persiapan bisa dilakukan lebih terkontrol. Untuk pertama kalinya, Indonesia benar-benar terlihat membangun fondasi juara, bukan sekadar berharap keajaiban. Berdasarkan jadwal sementara, ajang Piala AFF ini akan berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus mendatang, di mana timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang babak playoff. Duel melawan Vietnam diprediksi menjadi laga penentu. Apalagi Indonesia mendapat keuntungan bermain di kandang di beberapa pertandingan penting. Dukungan publik sendiri diharapkan menjadi dorongan tambahan untuk mengakhiri penantian panjang. Jika strategi memulangkan para pemain ini berjalan sesuai rencana, maka skuad Garuda bukan lagi hanya peserta, namun timnas Indonesia datang sebagai penantang serius gelar juara edisi tahun ini. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa, dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.